Hal yang sangat saya khawatirkan bila perpindahan dari air biasa ke coolant adalah seperti ini teman-teman. Air sama oli bercampur, apa sebabnya akan saya jelaskan di video berikut. Masih ingat teman-teman dengan Jazz atau Honda Fit yang mengeluhkan overheat? Di tempat kami servis di sekitar bulan Juli kemarin, hari Rabu itu ada telepon sore-sore hari, mobilnya mengalami overheat lagi di Surabaya. Setelah 3 bulan mengalami overheat lagi di Surabaya dan melaporkan ada oli yang bercampur dengan radiator coolant seperti ini. Ya, ini oli dan radiator coolant bercampur. Apa sebabnya? Ya teman-teman, kalau mengikuti video saya sering pernah singgung bila mobil lama, mobil tipe-tipe lama seperti Jazz GD3 ini, City GD8, itu saya pernah tidak menganjurkan bila awalnya sudah pakai radiator air biasa terus pindah ke coolant yang notabene bisa menyebabkan kebocoran dari koin atau plug cylinder head. Itu terjadi di mobil ini. Ya, mobil ini kan ceritanya dari awal mengeluhkan overheat ya, dikarenakan kebuntuan dari pipa-pipa ini, pipa-pipa fasidel, terus selang-selang fasidel kecil ini pada buntu semua, sehingga saluran radiatornya, saluran pendinginnya tidak lancar. Ini sudah tidak lancar dan sampai melengkung kondisi silinder headnya. Ini sudah kami scrub, sudah turun mesin bagian atas, sudah aman 3 bulan. Tapi hal yang saya khawatirkan dari dulu itu terjadi di mobil Honda Fit ini. Itu kenapa saya pernah menginformasikan kepada teman-teman, mobil yang awalnya pakai radiator air biasa, air biasa, terus pindah ke coolant itu menyebabkan masalah. Jadi masalah itu terjadi di mobil ini. Ya, efeknya selain terjadi seperti ini, bila pindah air radiator ke coolant itu menyebabkan satu, cepatnya kebuntuan lagi dari sistem radiator. Karena apa? Karena di dalam selang-selangnya mobil teman-teman dan juga di pipa-pipanya ini kan ada korosinya. Korosi itu akan terangkat dan terbawa atau terkikis oleh cairan coolant yang notabene ada bahan seperti pelumas ya, yang bisa merontokkan korosi, yaitu terbawa sama saluran radiator dan juga akan menyumbat ke kisi-kisi radiatornya. Untuk kasus mobil ini, itu masalah bukan dari silinder headnya yang melengkung, tapi dari koin silinder head ini yang buntu, yang bocor kecil, sehingga menyebabkan oli yang melumas di valve train atau di silinder head itu bercampur dengan water jacket. Mas, contohnya mas, air mas. Ini akan saya contohkan, coba diisi air, nanti gelembungnya kelihatan, atau kita coba press radiator. Nah, ini teman-teman ya, kelihatan ya, ini sumbernya. Jadi dia ada kebocoran di water jacket atau di plug cylinder head water jacket. Coba kita press biar tambah kencang. Kita press radiator biar tambah kencang. Ya, ampun. Sedap ya? Bentar ya teman-teman ya. Ini tak buatin dulu. Pintar dulu Bu. Oh, enggak. Tak buatin ininya. Videonya biar jelas dan detail buat pembelajaran atau buat antisipasi teman-teman semua yang pengguna atau pemilik mobil tipe lama yang sebelumnya pakai air biasa. Pakai radiator pressure atau tes tekanan radiator. Ini moncrot coolant-nya ini ya. Ini coolant kan, moncrot ke atas. Ya, ini penyebab dari bercampurnya, wes, oke Mas. Bercampurnya coolant dan oli, sehingga menyebabkan kalau dia bercampur menyebabkan nyusu seperti ini.
khusus seperti itu yang saya khawatirkan di jauh-jauh hari. Yang pernah saya juga mendapatkan kasus seperti ini, itu salah satu efeknya atau salah satu yang saya khawatirkan adalah seperti itu teman-teman. Kalau pakai air biasa, air radiator itu takutnya ya itu tadi karaten. Tapi kalau pindah ke coolant ya yang paling ditakutkan adalah seperti ini, bisa menyebabkan koin atau plug cylinder head ini jadi bocor. Nanti penanganannya bisa diganti plugnya atau koinnya, tapi kalau saya just ini nyari-nyari spare partnya enggak ada, mungkin kita las atau kita lem aja nanti penanganannya. Habis ini biar dibersihkan dulu oli-oli yang ada di water jacket ini, oli-oli yang ada di cylinder head ini, baru saya lihatkan detail ke teman-teman semua lagi. Ini kondisi coolant-nya yang di radiator waktu kita buang ya, ini tercampur oli seperti ini. Ya, itu yang jatuh-jatuh juga dari campuran oli seperti itu. Di tabung cadangannya juga full dengan lumpur campuran antara oli dan coolant seperti ini. Ya, ini sudah dibersihkan sama teman-teman. Ini kondisi plug atau koin dari cylinder head. Ini terlihat korosi ya di sini ya. Ya, ini terlihat korosi. Kalau yang satu sisinya masih utuh, masih bagus. Ini korosinya di sini. Kalau tadi gelembungnya waktu kita coba radiator press ya, coba dipakai alat tekanan radiator, itu gelembung dari sini. Sekarang kita buktikan, kita semprot pakai tekanan kompresor, udara kompresor di sini, apakah tembus ke tutup radiatornya. Ya Mas. Tuh, ini teman-teman ya. Jadi ini pasti sudah dipastikan penyebabnya dari sini. Itu tadi sampai meluap seperti ini. Nah, ini penanganannya masih banyak, harus flushing oli mesin, terus harus flushing radiator, macam-macam. Yang saya mau garis bawahi atau pelajaran dari video ini, ya ini agak bimbang juga. Bila kita pakai air biasa, itu terjadi korosi-korosi dan menyebabkan kebuntuan ke saluran radiator dan juga radiatornya. Bila kita pindah ke coolant, yang paling ekstrim yang menyebabkan masalah adalah bocornya koin dari cylinder head, koin atau plug dari cylinder head. Ini koin ini ada banyak, di engine block juga ada, cuman yang paling dominan yang menjadi catatan saya, yang saya pernah ingatkan beberapa kali teman-teman, jangan pindah ke coolant dari air biasa. Ya, ini yang saya khawatirkan adalah, yang saya maksud adalah ini kasusnya terjadi di Honda Fit ini teman-teman. Ya, jadi mungkin nanti penanganannya mungkin kami bisa melakukan lem. Kalau ganti ini agak kesusahan cari barangnya, saya cari di marketplace kosong. Kalau ngebor juga agak ini, mungkin nanti kita lem atau kita las, kita bawa ke tukang las, dilem dan dilem untuk membuntu ini, dan mungkin dibikin rata ya, dibikin rata biar membendung dari coolant yang ada di water jacket cylinder block itu teman-teman. Jadi bila teman-teman punya mobil tipe lama, yang kalau tipe lama yang dari awal sudah pakai coolant, diteruskan coolant saja. Tapi kalau yang punya tipe lama, awalnya dari air biasa, mau pindah ke radiator coolant, yang perlu digarisbawahi, yang pertama bisa bikin kebuntuan dari radiator, terus bisa bikin kropos-kropos yang di selang di pipa ini bisa rontok dan juga bisa bikin bocor, terus dan bisa juga menyebabkan plug dari cylinder headnya bocor seperti
kasus di Honda Fit ini. Jadi kalau mau pindah ke coolant, yang pertama kita harus bongkar dulu selang-selangnya seperti di video sebelumnya. Selang, pipa-pipa, pipa water pumpnya dibuka, dilihat ada korosi apa enggak. Kalau ada korosi segera diganti. Terus kalau yang ini tetap gambling 50-50. Kalau aman dikasih coolant ya aman, alhamdulillah. Tapi kalau korosinya berlebihan, ya efeknya seperti ini. Ini tidak perlu harus turun mesin, cuman kita harus menurunkan dari noken as atau camshaft untuk mengeksekusi perbaikan dari koin atau plug cylinder head dengan melakukan penanganan penggantian, pengelasan atau pengeleman. Itu aja yang mau saya bagikan saat ini, semoga bermanfaat teman-teman. Maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada informasi yang kurang jelas. Saya tidak nakut-nakuti, yang saya bagikan adalah sesuai pengalaman pribadi dari tempat kami bekerja dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Semoga bermanfaat. Salam biasa, terima kasih.